Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi ini nama-nama perusahaan yang ada di kawasan industri yang dulu itu perkampungan kita, tempat usaha orang tua kita. Itu bertani, bercocok tanam, nelayan, ya. Kehidupannya bergantung pada itu. Dulu sekarang sudah menjadi kawasan industri. Ya. Di antara industri yang ada di kawasan industri itu, yang dulu di tempat tinggal orang tua kita, ini perusahaan-perusahaan yang di sana, ya. Seperti KSP, Krakatau Sarana Properti, ya, Krakatau Engineering, Krakatau Tenaris, PT Tenaris, SPJR, Pusko MTEK, Stolberg, terus PT Topsko, CCSI Citanggara, KBI Komkarunia BRK Indonesia, ya, KNSS, terus Barata ini dulu di sana ada Simen, PT Simen. Nah, Simen ini berubah sekarang menjadi PT Barata, ya. Kemudian PT Timah Industri, ya. Ada PT Lapimusa, Lastek, Neomax, atau Hitachi, ya, Hitachi atau Neomax atau SMU dulu, ya. Terus Thermax, terus Romenhas, atau Dow, ya, atau Dow, Romenhas atau Dow. Terus Dekyung, ya, Dekyung, ada Air Liquid, ada Molycop, ada Bluescope, KHI, Cabot, ya. Ini kos itu Krakatau Osaka itu kos Krakatau Osaka Steel. Osaka Steel. Ada Pusko, Krakatau Pusko, ya. Ada KDL, Krakatau Daya Listrik, Krakatau Daedong, ya. Kemudian Akroma, ya. Terus Akroma ini Lautan Otsuka, ada Donjin, ada Bungasari, ada KBS, ada KCR, Krakatau Jasa Logistik, ya. Ada Krakatau Pipe, ini KHI bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu Krakatau Pipe itu KHI. KHI rasanya ini, ya. Ya. Ada Ruti, ada MCDI, ada Krakatau KRNG, ada KTI, ya. Ada Cigading Hebim, ya, atau CHC, ya. CHC, ada Optori, ada Federal Karya Tama, ada Pancapuri, ya, Perkasa, ya, ada Owan, ada Barata. Nah, Barata ini yang tadi itu, ya, yang tadi Simen itu tadi itu, ya. Ada Dewo Logistik, ya. Ada Genesco, ada Taihang, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan yang dulu kampung orang tua kita tinggal di sana. Kita membangun agama itu di sana, membangun peradaban itu di sana, membangun perekonomian di sana, membangun sosial ekonomi di sana, membangun kemasyarakatan, membangun segala budaya peradaban agama itu di sana dulu sebelum perpindahan ke kampung kita yang baru ini, ya. Ini biar paham dulu kalian itu, ya. Maka kita datang ke sana itu minta bekerja di perusahaan ini adalah hak kewajiban bagi mereka untuk mempekerjakan kita. Sebab kita nggak punya lahan pekerjaan lagi, tidak punya lahan pendapatan lagi, kecuali dari pekerja di sini, ya. Kecuali kita bekerja di sini. Berkewajiban mereka itu berkewajiban untuk menerima kita. Bukan orang luar saja yang datang ke Cilegon ini, tapi kita orang bumi harus bekerja di sana. Kalau perlu kita sweeping saja itu orang luar itu. Orang dalam, orang putra daerah. Kenapa? Ini kalau putra daerah itu diperhatikan, ini akan jadi masalah. Maka seluruh tatanan kemasyarakatan ini harus bersama-sama. Tidak boleh sendiri, tidak bisa, ya.
Kita berbicara negara, kita warga negara. Kita bicara manusia, kita juga manusia. Ya kan? Kita bicara warga, kita juga warga. Bicara makan, kita juga makan, butuh makan. Maka ini kewajiban bagi mereka. Dan kita sudah ngirim surat kemarin itu sudah berapa kali, ya kan? Sudah berapa kali. Mereka menjanjikan besok, tarsok, sampai hari ini. Kalau perlu ini kita ke kedutaan mereka. Kedutaannya kita datangin kalau perlu ini. Datangi. Kita datangi atau kita suratin supaya menegur perusahaan yang ada di sini. Mereka investor, berinvestasi itu bukan merusak peradaban, bukan merusak ekonomi masyarakat lokal, bukan. Tapi membangun masyarakat lokal. Itu namanya berinvestasi. Kalau investasi akan mencelakakan orang lokal, ya, menyingkirkan orang lokal, mempersulitkan orang lokal, itu namanya bukan investasi. Merusak kemasyarakatan, merusak tatanan bernegara, berbangsa, rusak negara kita ini. Kebangsaan kita rusak. Ya. Bangsa manapun, negara manapun yang datang ke Cilegon ini berkewajiban untuk membangun Cilegon, berkewajiban untuk membangun perekonomian pendapatan masyarakat Cilegon. Tidak boleh mengabaikan itu. Kalau mereka mengabaikan kita, artinya kita ini dijadikan jajahan. Jadi budak perahan, sapi perahan, kita diperas, dipersulit masuk ke industri. Ini jangan begitu, nggak boleh begitu. Maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta damai, cinta persatuan, cinta kesatuan, kita juga cinta damai. Kedatangan mereka jangan membuat perdamaian baru. Apa perdamaian baru itu? Perdamaian lama, ketenangan lama diganggu. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, nah ini. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada kalian untuk bersiap-siap. Ini jumlah perusahaan itu 47 ya, ada 47 perusahaan. Karena tadi ada yang sama namanya. Ini 47 perusahaan ini kita harus bagi satu orang satu perusahaan. Satu orang satu perusahaan. Ini intinya itu. Satu perusahaan, satu orang. Kita nggak banyak menuntutnya. Kita tidak menuntut untuk jadi direktur, jadi manajer, ya kan? Jadi apa komisaris? Enggak, kita nggak menuntut itu. Kita tuntut dipekerjakan di apapun sesuai dengan kemampuan kita, latar belakang pendidikan kita. Kalau itu software yang itu masalah. Cleaning service nggak jadi masalah, ya kan? Operator kren nggak ada masalah. Kalau memang kami belum bisa mengoperasikan kren, ya didiklah kami. Kalau kami nggak bisa mengoperasikan mesin, didiklah kami. Kan itu kewajiban itu. Jangan diam aja, ya. Instansi yang terkait jangan diam aja. Ini kewajiban ini. Jangan sampai kerakyatan itu dirusak oleh rakyat. Kerakyatan itu jangan sampai rusak oleh rakyat. Kita ini rakyat. Dan kita sudah mengakui kerakyatan. Sudah mengakui kepemimpinan itu dengan hikmah. Kalau tidak hikmah, maka rakyat akan bergerak menuntut kerakyatan. Menuntut keadilan. Dan itu wajib, harus dilakukan oleh rakyat. Nggak ada alasan industri menolak kita itu. Silakan mau dari Jakarta, mau dari Irian Jaya, mau dari Papua, mau dari Jawa Timur, mau dari Sumatera, dari Sulawesi, silakan berdatangan ke Cilegon, tapi bukan untuk mempersulit orang Cilegon. Silakan. Udah dari Jerman, dari Amerika, dari Rusia, dari Cina datang ke Cilegon, tapi bukan untuk merusak tatanan masyarakat Cilegon. Itu intinya. Kalau mereka merusak, ya kita harus bangkit dong. Apa yang kita ada peringatan 17 Agustus kemerdekaan, kalau kita sendiri merasa tidak kita akan bersulit, ya kan? Bersulit. Hidup itu butuh makan itu butuh pendapatan kita itu dari industri, ya. Kita boleh menuntut kalau perlu, ya, laporkan kepada yang berwajib. Siapa yang berwajib?
penegak hukum. Siapa yang berwajib? Pemerintah daerah. Siapa yang berwajib? Legislatif. Mereka berkewajiban untuk membina, membimbing kita, mengingatkan di industri peringatan tuh. Kalau tidak ada mengingatkan, siapa yang ingatkan? Masa rakyat mengingatkan? Jangan salahkan rakyat kalau rakyat yang bergerak mengingatkan. Itu ya. Jadi ini nanti jumlah 47 perusahaan ini harus kita datangin lagi nih. Kemarin kita sudah mendatangi mereka itu. Sudah kita datangin. Sudah kita kasih surat. Sudah kita kasih lamaran. Mereka nggak menjawab sampai hari ini. Ini artinya ngajak kulet ini. Ngajak kulet. Masa bang putra daerah kayak orang luar. Siap. Iya kan? Masa kalah sirane. Ya kan? Nggak ada itu dalam kamusnya orang dalam negeri itu kalah itu. Artinya, mari kita sama-sama cari jalan keluarnya. Ya kan? Outputnya apa sih? Permasalahannya apa sih? Yang terakhir kita pengangguran begitu sumber banyaknya itu Cilegon ini. Setiap lulusan paling yang terima berapa orang? Setiap keluar dari BLK berapa orang yang diterima? Itu harus sadarlah. Harus sadar. Itu wajib. Ingat wajib. Jangan sampai mengabaikan kewajiban. Yang mengabaikan kewajiban berarti bertentangan dengan hak. Awas tuh. Jadi Anda itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Di mana? Di tanah leluhur. Gitu. Tidak ada alasan. Ya. Nah, ini nanti kita akan coba, kita akan bagi siapa yang nanti akan kita dorong di KSP, di KPI, KSS dan sebagainya. Nanti kita akan coba kita bagi. Ada berapa orang yang ada sekarang di sini nih? Kita bagi satu-satu perusahaan. Ya kan? Kalau perlu kita undang setiap masing-masing dari daerah, dari kampung, datang bareng-bareng, ajak bapak ibu kamu, saudara-saudara kamu, ajak tetangga kamu, ya, gerbek sekalian, ribut sekalian, gitulah. Siap. Ya, setengah-setengah. Kalau perlu gembok aja rumahnya masing-masing tuh, ya kan? Mau direktur, mau siapa, tutup aja rumah sekalian kalau mereka tidak mau membantu kita. Mereka datang ke situ mau membangun tujuan. Kenapa mempersulit kita? Ini aneh ini. Ada yang aneh. Jangan dianggap orang putra daerah itu merugikan perusahaan. Tidak ada. Lahannya punya siapa? Punya pendatang, bukan. Punya pribumi lahan itu. Ya kan? Masa kita dikasih debunya saja? Ya kan? Dikasih ruwetnya. Setiap ada banjir, disalahkan lagi masyarakat. Setiap ada permasalahan, demonstrasi menuntut hak, disalahkan lagi masyarakat. Katanya itulah. Buktikan kalau perusahaan itu membangun dan menerima orang putra daerah itu. Buktikan, ya kan? Coba buktikan. Jangan itu orang sini, dibiarin pada sengsara. Dibiarin begitu saja, ngapain itu? Ya, kalau perlu ya tutup aja sekalian industri semua itu tutup. Ya, itu kembalikan tuh lahan pada masyarakat. Wani urusan badan. Wani. Itu betul wani nih. Ya, harus berani. Ya, nah ini sebagai awal dan ini nanti tuntutan ini sampai bulan September. Ya. Sampai bulan September minimal sampai pada tanggal 14 September. Kenapa 14 September itu? 14 September itu 1956 perjanjian kesepahaman penandatanganan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Soviet. Bangunlah Trikora. 14 September 1973 dilakukan ganti rugi. 14 September, tanggal 14 September itu sangat bersejarah bagi pertumbuhan industri di Cilegon. Sejak zaman Trikora, Krakatau Steel itu ini. Dan lahan itu adalah untuk kepentingan negara dalam artian BUMN. Biar paham itu. Bukan untuk swasta itu, BUMN.
BUMN itu badan usaha milik negara. negara. Tapi kita diam aja. Disewakan ke posko bersama dengan kata posko dengan Cina, dengan apa Korea, dengan apa namanya yang baru-baru ini banyak tuh perusahaan yang lain tuh pada pertumbuhan subur di sana itu. Tapi orang sini tidak diperhatikan, ya kan? Dari bantu itu namanya membuat kekacauan itu, buat kekacauan, mengganggu ketenangan orang daerah itu namanya itu, ya. Dah, sekian dulu. Kita tutup awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.